kampungmu itu untuk percaya kepada Yesus. Karena kata Yesus gini Pak, hal kerajaan sorga itu seumpama hamba yang diberikan talenta atau uang. Itu uang ya, talenta itu uang koin. Jadi kalau hamba tidak menghasilkan koin dari yang dimodali sama tuannya, itu dihukum mati. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak sudah percaya kepada Yesus, Bapak juga harus memberkati orang lain. Memberkati orang lain itu seperti apa? Ya kamu harus mendapatkan jiwa-jiwa juga gitu. Ya, upayakan mereka melihat Kristus di dalam dirimu sehingga mereka menjadi percaya dan tersadarkan. Begitu. Bahkan dulu Mbak ya, saya pernah masuk ke lorong waktu loh Mbak. Tahu nggak lorong waktu Mbak? Tunggu. Kayak semacam lorong gitu, tapi kayaknya. Ya, istri Bapak udah Kristen? Gimana? Hah? Islam dia itu. Bapak harus selamatkan Islam. istri Bapak. Bapak harus selamatkan dulu istri Bapak. Bapak harus selamatkan anak-anak Bapak. Bapak mau nggak istri Bapak tidak diselamatkan? Kalau di luar Ya, Yesus. tapi apa ya Mbak ya? Iya, Bapak harus menunjukkan. Tapi kalau aku cerita kayak gini dia orang nggak percaya ya. Ya Bapak jangan cerita seperti itu. Kalau Tetapi saya cerita nggak percaya Mbak. Iya, beritakan tentang Tuhan Yesus dan doakan istri Bapak supaya Tuhan membuka hatinya sehingga percaya kepada Yesus. Gitu. Tapi memang bener omongan Mbak, kata semua itu bener. Itu tadi bener tak dengerin, makanya saya naik gitu loh. Kok sama dengan ini saya gitu loh Mbak. Itu makanya saya naik, saya ngikutin Mbak kata loh. Maksudnya dari dulu juga ngikutin, cuman ada berapa bulan ini Mbak kata nggak pernah muncul di sini gitu loh. Kok ini tadi saya buka ke Mbak kata ada gitu loh. Ada, saya selalu live kok tiap hari. Terus aku naik. Ya, siap. Semangat ya Pak ya. Dulu ngikutin terus Mbak, pertama yang saya ngikutin Mbak kata. Iya. Ya udah gitu Mbak ya. Itu cuman ini aja kok Mbak. Siap. Tuhan memberkati Pak Edi. Makasih ya Mbak ya. Sama-sama. Jangan lupa doakan istrinya Pak. Jangan Bapak selamat sendirian nanti. Ya. Tapi kalau udah pernah ke sorga ya, aku secara pribadi ya, kalau seandainya aku udah pernah ke sorga, aku nggak mau balik lagi. Setuju nggak? Kalau kita misalnya udah pernah ke sorga gitu ya kan, aku nggak mau balik, tak pegangin, nggak mau aku balik, nggak mau balik lagi aku ke dunia ini. Udah di situ aja aku. Kapan lagi ya kan? Tapi kalau udah dikatakan di neraka, aku harus kucari si Mr. M. Di mana si Mr. M ini? Kucari sampai dapat. Iyalah, kita pastikan ya. Oh, di situ kau ya. Ini ya teman-teman ya. Memang nanti kita itu cuma bisa nengok Yesus. Kita itu tidak bisa melihat Allah yang adalah roh, ya, Allah yang adalah kasih. Bagaimana kita melihat kasih? Tentu kita melihat pancaran-pancaran kemuliaannya atau terang kemuliaannya itu tadi, ya. Kita semua nanti dirembesi oleh cahaya kemuliaan Allah dan kita itu bersatu dengan Yesus. Gitu. Itulah sorga, menyatunya manusia dengan Allah. Manunggaling kaula Gusti, itu bahasa Arabnya. Pada tahu kan artinya manunggaling kawula Gusti, ya, itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyatu dengan Allah. Itu dia. Oke, ya. Silakan. Nih, Nabi nih, woi, Sulaiman. Ini pasti yang ngobrol sama semut ini. Mana? Kok nggak jadi? Oke, kita naikkan lagi yang lainnya. Oke. Jangan Bun, nanti di enggak. Halo, Es. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Ada kolanya enak ya. Silakan. Salam kenal host dari Kalimantan Timur nih host. Woi. Salam kenal juga Pak Kalimantan. Silakan Pak, mau bertanya apa?
Siap, ini mohon izin untuk sharing-sharing aja, Bos. Kalau bisa sharing inilah kredit yang ada di ATM. Silakan. Siap. Ini sebelumnya kenalkan diri dulu, nama saya Dani dari Kalimantan Timur, agama Islam, Host. Silakan. Jadi karena saya nih Islam demokratis, jadi semua agama menurut saya yang penting kelakuannya baik, ya tidak masalah lah kita bergaul dengan agama manapun. Cuman dalam hal ini saya minta sedikit pencerahan atau dari host ini yang kayaknya agamanya mendalam, pandangan host ini terhadap agama di luar Kristen itu seperti apa, host? Demikian. Pandangan saya terhadap Mohon maaf sebelumnya, Mbak Agatha ini Katolik atau Protestan ya? saya Kristen Ortodoks, Pak. Oh, siap. Maaf. Ya, jadi maksud saya pandangan Mbak ini selaku Kristen Ortodoks terhadap agama atau aliran kepercayaan lain seperti apa ya, khususnya terhadap Islam, begitu pandangannya. Ya, saya memandang kalian semua adalah orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kalian adalah orang-orang yang belum kami kenal dan yang belum mengenal Allah yang benar. Itulah pandangan saya. Sebagai orang Kristen Ortodoks, kami juga memandang kalian itu sebagai ciptaan Tuhan Yesus yang belum mengenalnya. Kenapa dikatakan belum mengenalnya? Ya karena kalian belum mendengarkan kesaksian orang-orang yang sudah menyaksikan Yesus yang adalah sang keselamatan. Gitu. Kalian kami kasihi, kalian juga kami ajar, gitu. Tidak ada orang Kristen yang tidak mengasihi sesama. Bahkan Tuhan Yesus itu mengajarkan kami mengasihi musuh kami dan mendoakannya. Gitu. Jadi kalian adalah orang yang belum mengenal Tuhan yang benar. Itulah pandangan kami sebagai orang Kristen. Siap. Mohon maaf sebelumnya nih, karena saya selama ini taunya Kristen tuh ada dua, yang mana Protestan dengan Katolik. Ini baru ilmu baru yang saya dapat. Ortodoks tuh model gimana, host? Mungkin Anda nanti bisa lihat aja, mungkin di Google atau di YouTube seperti apa sih orang Kristen Ortodoks itu. Kami tuh terkenal dengan tradisi suci gereja, ya. Tradisi kami sembahyang 7 waktu atau sembahyang 3 waktu. Itu Ortodoks itu adalah iman kekristenan yang purba, yang dahulu sekali, yang masih kami pertahankan dari dulu sampai sekarang. Orang Ortodoks itu benar-benar mengadopsi tradisi suci orang Yahudi dulu, bukan Yahudi yang baru ini. Gitu, karena kekristenan sendiri lahir dari ajaran Yahudi. Seperti itu. Untuk kesamaan dengan Kristen yang saya pahami sekarang ini dan perbedaannya, adakah itu dengan, mohon maaf, Katolik dengan Protestan begitu? Ya, Kesamaannya apa, perbedaannya apa? ada. Persamaannya kami menuhankan Tuhan yang sama. Kami menerima dogma yang sama. Cuman bedanya Protestan ini suka protes, itu aja bedanya. Kami semua ini sama-sama murid Yesus. Yang lainnya nggak ada. Dogma itu sama, Tuhannya itu sama. Siap. Ya, jadi mungkin sedikit lagi nih pengalaman dulu sebenarnya sebelum saya menikah. Saya pernah kenalan dengan seorang non-muslim, yaitu dari Katolik. Bahkan saya sudah, karena saya sayang sama yang bersangkutan, ke gereja pun saya ikuti. Cuman mungkin karena belum jodoh, hanya gara-gara saya bertanya, yang bersangkutan tuh jawabannya kurang pas gitu, Bunda. Saya manggil kita tuh apa, Bunda kah apa nih? Nggak apa-apa, panggil Bunda juga nggak apa-apa. Ini kan Bapak ini kan udah tahu ini. Siap. Jadi pada
tahun 2021 saya kenal sama orang Kristen Katolik, bahkan sempat dibawa ke gereja juga, hampir mendalami. Cuman karena berbeda agama, jadi kami tidak direstui. Kebetulan ada satu pertanyaan yang pertanyaannya itu belum memantapkan saya, jadi kami pergi masing-masing. Siapa tahu Bunda ini bisa menjawab nih pertanyaan saya. Oke. Yang dimaksud dengan apa namanya, di dalam Kristen itu kan ada Trinitas atau Tritunggal gitu, dalam artian kata Yesus itu Tuhan, Bunda ya. Jadi Tuhan yang menjelma manusia, begitu. Ya, betul, betul. Nah, Tuhan itu kan satu, Tuhan, Bunda ya. Betul, betul. Tuhan itu cuma satu. Nah, siap. Jadi pertanyaan saya pada waktu yang dulu itu, sewaktu Tuhan, karena Tuhan itu satu, sewaktu Tuhan menjelma menjadi manusia yang ada di alam ini, jadi Tuhan yang mengendalikan segalanya itu, ada dunia, ada planet lain, ada matahari, ada sebagainya itu, siapa yang mengendalikan itu? Karena pada waktu itu kan Tuhan menjelma sebagai manusia. Demikian, mohon maaf Bunda apabila salah kata ini. Mohon maaf. Iya. Udah? Siap. Oke. Jadi dia itu kan menjelma menjadi manusia. Tuhan itu ada di bumi dan di sorga. Jadi dia itu maha hadir, sekaligus di bumi, sekaligus di dunia. Karena dia itu kan besar. Yesus itu dikatakan adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Kekuasaannya itu di bumi dan di sorga. Jadi dia itu di bumi dan juga di surga. Sebenarnya ini terlalu simpel ya jawabannya. Gitu. Ketika dia menjelma jadi manusia pun, dia tetap ada di sorga. Dan dia tetap berkuasa. Gitu. Jadi tidak seperti kayak gini, Pak. Ibarat katanya kan benda mati. Ada di sini, tidak ada di sini. Gitu kan? Siap. Ya. Bapak di Kalimantan kan? Siap. Bapak masih di Kalimantan sampai sekarang? Masih. Saya ada di Kalimantan. Saya ini kan hidup. Saya ini sekarang ini saya ada di Brunei. Tapi saya bisa ada di Kalimantan. Manusia ini bisa menyatakan dirinya di berbagai tempat. Coba pandang ini. Betapa hebatnya, betul kan? Lalu bagaimana dengan Tuhan? Lebih-lebih dari itu. Dia ada di bumi dan ada di sorga. Sorga itu adalah dimensi yang belum bisa kita capai. Tapi kalau masih di dunia ini, masih kita bisa capai. Nah, suara saya ini sampai ke Kalimantan, ke tempat Bapak kan? Ya. Iya kan? Sama seperti firman Allah ada di bumi dan ada di sorga. Karena firman itu adalah suaranya Allah. Jadi suara Allah itu ada di bumi dan di sorga. Yesus itu adalah firman Allah, suaranya itu. Makanya ketika dia menjelma jadi manusia, dia tetap ada di bumi dan tetap ada di sorga. Tak terpisah. Oke, siap. Jadi mohon maaf ini Bunda. Mudah-mudahan paham ini. Allah itu dia adalah omnipresent, ada di mana saja, seperti itu. Bahkan kehadiran kemanusiaan Yesus tidak bisa kita lihat, tetapi dia hadir di tengah-tengah kita, Pak. Karena seperti itulah suara saya aja bisa menjangkau ada berapa ratus orang di sini dan di tempat yang berbeda, apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Terima kasih atas penjelasannya Bunda. Ini yang terakhir mungkin nih. Mudah-mudahan Bunda nih bersepakat dengan saya, karena di dalam setiap ajaran agama masing-masing kan menyatakan agama kita lah yang paling benar. Pasti itu sudah, karena saya sudah yang belum tuh saya ke agama Hindu saja, mendalami. Kalau Buddha, Kristen, Katolik, apalagi Islam kan agama saya sendiri kan. Jadi pasti menurut agama itu, agama kita lah yang paling benar. Tapi mudahan Bunda nih bisa bersepakat dengan saya
mau apapun agama kita, selagi kita hidup di dunia ini, tebarlah kebaikan, tidak usah menebar kebencian. Yang mana saya sering mengikuti labnya Ustadz Yusuf PI maupun Edis TV yang saling menghujat, yang bagi saya itu malah menimbulkan perpecahan menurut saya. Jadi saya tidak membela Edis TV maupun Ustadz Yusuf PI dan sebagainya, karena keinginan saya hidup damai lebih baik daripada hujat menghujat. Masalah agama biarkanlah keyakinan kita kepada Yang Maha Pencipta. Kira-kira Bunda nih sepakat tidak untuk tidak menghujat-hujat? Sepakat untuk tidak sepakat ya, lebih tepatnya. Karena gini Pak, sebenarnya saya katakan ya, saya juga salah di dalam diri saya ketika saya terbawa narasi untuk menghujat. Niatnya memang saya ingin menjatuhkan orang. Saya akui orang itu kan bisa jatuh ya Pak ya. Dan yang saya sepakat adalah setiap orang itu memang punya kewajiban itu membawa damai kepada siapapun. Terutama orang Kristen. Orang Kristen itu justru dikatakan kami ini adalah penyembah Raja Damai, karena Yesus itu Raja Damai. Dan statement yang mengatakan semua agama mengajarkan baik, misalnya, biasanya gitu kan ya? Betul. Nah, semua agama kalau dinarasikan mengajarkan yang baik belum tentu. Ya, dikatakan semua agama mengajarkan yang baik itu karena dia belum mengenal semua agama. Itu. Ya kan? Tapi kita ini harus sepakat, kita ini memang sudah terpecah, kita memang berbeda. Nah, kami sebagai orang Kristen diperintahkan Tuhan kami untuk menyatakan kebenaran. Tetapi kalau menghujat itu memang nggak boleh. Seriusan itu dilarang. Kami tidak diperkenankan untuk itu. Ya, jadi sebenarnya live seperti ini atau apologetika seperti ini sebenarnya memang ada pro dan ada kontranya. Ada suka dan ada dukanya. Ada benar dan ada tidak benarnya. Karena lagi-lagi ya kita sadar manusia itu pasti pernah jatuh. Gitu. Dan satu hal sebenarnya yang mau saya katakan begini Pak. Jadi dari tayangan live seperti yang Bapak tonton itu ya, sebenarnya itu baik untuk kita. Jadi kita itu sama-sama tahu ya, bukannya saya membela Edis atau menjatuhkan Yusuf PI ya, tetapi gini Pak, dari perdebatan itu sebenarnya kalau kita dewasa, kita itu bisa menangkap apa yang baik dan menyaring yang jahat kan gitu, yang jelek, betul lah. Kita ini sama-sama sudah dewasa kan. Betul. Ya gitu. Jadi biarkanlah orang lain bernarasi apapun, karena setiap orang itu punya kebebasan. Tetapi kita sebagai pengguna sosial media ini, kita semua diberikan akal dan nurani. Jadi kalau itu baik, ya kita boleh ambil. Apa pelajaran dari situ sebenarnya yang bisa kita aplikasikan di dalam diri kita. Gitu. Itu tuh kayak menjadi apa ya, simulasi atau apa ya, iya, sebagai contoh gitu, kamu itu bisa nggak memilah-milah suatu ajaran gitu, sebenarnya itu Pak ya. Jadi saya mengatakan debat-debat ini tidak baik, itu juga nggak setuju saya, itu baik Pak. Jadi misalnya dari narasi pihak agama Islam seperti ini, itu kan kalau jelek kan pasti agamanya jadi dicap jelek, betul nggak Pak? Betul. Sebenarnya itu jadi pelajaran bagi penonton. Kalau dia tidak terpengaruh hal yang timpang gitu, dia karena agamanya pasti udah bener aja kan gitu. Orang itu kan harus netral ya. Sebagai penonton itu harus netral. Jadi kalau kita mau jujur sebagai orang, kalau memang ada teman seagama kita salah, kita harus katakan itu salah dan kita harus tidak setuju untuk itu. Walaupun tidak mengungkapkannya secara verbal langsung gitu. Cukup diam, tapi ketidaksetujuan kita kan artinya kita menolak untuk sama seperti dia gitu. Paham nggak Pak? Siap. Oke. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nah ini tidak menyalahkan apapun yang ada di hadapan kita. Ini adalah salah satu cara Tuhan ya mendidik kita. Gitu. Jadi penghujatan atau hal baik itu sebenarnya mendidik kita gitu. Bahwa
kalau kita menghujat sama seperti yang kita tonton, berarti kita jelek gitu. Justru itu menurunkan kredibilitas sebuah agama ketika dia tidak menarasikan sesuatu yang baik. Demikian juga kepada umat Kristen. Umat Kristen juga akan dicap jelek ketika dia juga menghujat gitu. Jadi masing-masing orang memiliki pertanggungjawaban gitu. Baik yang menjadi konten kreator maupun penonton gitu. Karena kita kan percaya ya Pak, saya yakin Bapak setuju 100%. Segala perbuatan kita itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, betul nggak? Betul. Nah itu, jadi kalau kita menonton tontonan, jangan lupa Tuhan ada bersama kita. Dia menyaksikan kita. Kita mau membela yang batil atau yang baik, kan gitu. Siap. Kalau dari saya itu Pak. Jadi sisanya mari kita kembali ke diri kita. Kontrol itu ada di diri kita. Kita mau ikut-ikutan jelek atau kita mau ikut-ikutan baik, itu semuanya tergantung pilihan kita masing-masing. Karena Tuhan itu memberikan kebebasan bagi kita, mau kita baik atau tidak. Seperti itu. Siap, terima kasih atas waktu yang diberikan Bunda ini. Mohon maaf kepada yang di bawah itu. Jadi saya ini memang mohon maaf sekali lagi. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata ataupun ucapan. Terima kasih kepada Bunda. Mudahan acara Bunda sukses ke depan. Bunda murah rezeki dan selalu sehat. Selamat malam. Selamat malam Pak, termos doa yang sama untuk Bapak. Amin. Amin, amin. Gitu ya. Jadi aku sih melihat tontonan ini happy aja. Nggak ada tiba-tiba sedih, tiba-tiba bahagia, itu nggak ada gitu. Tapi itu kayak apa ya? Aku bilang ya, itu semua diizinkan Tuhan sebagai tangga berikutnya kita mau seperti apa sih gitu. Jangan pula kita larut dalam kebencian ya, tapi larutlah kita dalam kasih damai. Ya, makanya dari kemarin kan aku bilang, setiap konten kreator itu berhak menampilkan tayangan live. Tetapi terlebih untuk Kristen, semangatnya apa dulu nih? Orang Kristen sudah pasti semangatnya adalah semangat kasih. Gitu ya. Orang Kristen itu harusnya ketika dia mau mewartakan, ketika dia mau berdebat, ketika dia mau menjadi penginjil, mau jadi apologetika, harus semangatnya itu semangat kasih. Nggak boleh semangat nginjak orang gitu. Aku juga kadang kayak gitu. Jujur aku juga suka terpancing, suka jatuh ke dalam dosa. Memang live ini nambah dosa, memang betul. Aku tuh nggak memungkiri itu, betul. Makanya banyak kali aku tiap minggu aku harus pengakuan dosa. Dan ini kata Mas Bram manusiawi. Sebenarnya ini nggak normal Mas Bram. Normalnya manusia itu memang nggak berdosa Mas Bram, tetapi dunia sudah menormalkan ini. Ya, yang penting gini teman-teman ya, kontrol itu ada di dalam diri kamu. Ya, mau sakit hati, mau benci, mau marah, itu semua free will, ya kan? Iman Kristen kan ngajarin itu, adanya free will. Aku bilang free will ya, ya free will atau kehendak bebas. Nah. Kamu itu punya kontrol untuk itu. Mau suka sama orang, mau benci sama orang, itu semua terserah kamu. Tapi ingat, semangat orang Kristen adalah semangat kasih. Ya, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8.